Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 terus mematangkan taktik jelang babak semifinal Piala AFF U19 2024. Sebagai bentuk persiapan, tim asuhan Indra Syafri menggelar latihan tertutup di lapangan Tor, Surabaya, yakni pada Kamis 25 Juli. Keputusan untuk menutup sesi latihan hari ini diambil dengan pertimbangan strategis. Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan selanjutnya. Zaki juga memastikan bahwa kondisi fisik dan mental seluruh pemain dalam keadaan baik, kecuali gelandang Timnas Indonesia keturunan Brazil Welber Jardim. Welber sendiri sedang mengalami cedera lutut akibat benturan saat laga Indonesia versus Timor Leste pada Selasa kemarin. Akan tetapi kondisi pemain Sao Paulo itu saat ini sudah membaik dan bengkak di lututnya telah berkurang. Masyarakat Malaysia ramai-ramai menyebut rekor 5-1 tak lama setelah Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024, yakni pada 27 Juli malam. Skor 5-1 itu muncul karena banyak pemain jebolan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 yang menjadi saksi sejarah kekalahan tersebut. Momen kekalahan telak itu terjadi di matchday terakhir grup B, kualifikasi Piala Asia U17 2023, yang mana digelar di Stadion Pakansari Bogor pada 9 Oktober 2022. Saat itu Timnas Indonesia U17 racikan Bima Sakti hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Kejumawaan juga tercermin dari pelatih mereka. Pelatih Malaysia Juan Garrido menantikan permainan Malaysia saat menghadapi Timnas Indonesia U19, yang mana bakal didukung ribuan penonton dalam semifinal Piala AFF U19 2024. Garrido yakin anaknya tampil dengan tekanan penonton bakal jadi pengalaman berharga bagi timnya. Garrido juga menilai timnya tidak akan memberikan perhatian khusus kepada 1-2 pemain Timnas Indonesia. Mereka akan mewaspadai skuad Garuda U19 sebagai sebuah kesatuan. Malaysia mengaku mengalami kerugian besar soal waktu istirahat jelang laga lawan Timnas Indonesia di laga semifinal Piala AFF U19. Karena untuk diketahui, Malaysia baru saja memastikan diri jadi juara grup C usai bermain imbang lawan Thailand. Dengan kondisi tersebut, otomatis Malaysia hanya punya waktu istirahat bersih 1 hari, yaitu pada hari Jumat 26 Juli. Dalam hal ini, pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengaku bahwa timnya punya kekurangan dibandingkan Timnas Indonesia soal waktu istirahat. Garuda Nusantara pun sudah punya waktu libur pada Kamis. Walaupun kalah dari segi waktu istirahat, namun Juan Garrido meyakini Malaysia bakal tetap berusaha tampil kompetitif di hadapan Indonesia. Sementara itu Malaysia bermain imbang 1-1 lawan Thailand. Hasil imbang tersebut mengantarkan Harimau Malaya meraih 7 poin, sama halnya dengan Thailand, dan berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol. ADO Den Haag menjalani laga uji coba lawan Zulte Waregem pada Rabu 24 Juli 2024. Duel di Stadion Sportpark Vijaywezen itu dimenangkan oleh Zulte Waregem, yakni dengan skor 1-0. Pemain Timnas Indonesia Rafael Struijk sendiri dimainkan sejak menit awal. Dia mengisi lini depan ADO Den Haag. Pemain 21 tahun itu pun bermain hingga menit ke-75 untuk digantikan dengan pemain lain. Namun uniknya 8 menit berselang, pelatih ADO Den Haag Dragi Kalezic kembali memasukkan Rafael Struijk dan anehnya untuk menggantikan Joel Ideho. Di pramusim ini, Rafael Struijk sendiri kembali masuk tim utama ADO Den Haag setelah pada musim lalu diturunkan ke tim U21 yang bermain di Liga Belanda U21. Tentu ini adalah kesempatan baginya untuk menembus tim utama. Dari 7 penampilannya bersama ADO Den Haag U21, Rafael Struijk berhasil mencetak 5 gol dari total 345 menit di atas lapangan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku senang dan bangga usai mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. ST mengaku tak tahu menau terkait Golden Visa itu. Namun ia mengapresiasi pemberian itu sebagai bukti pemerintah juga memberikan atensi kepada dirinya. Sementara itu dengan pemberian itu, ST juga merasa dirinya perlu lebih bekerja keras lagi untuk membawa Timnas Indonesia naik ranking dalam kancah sepak bola dunia.
ST juga memastikan akan bekerja lebih keras untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya segala kerja keras selama 4,5 tahun mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat dan Bapak Presiden langsung dengan diberikan oleh Presiden, kata SBY. Pelatih Sintayong bicara persiapan timnas Indonesia jelang menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikatakan oleh Sintayong, timnas Indonesia sudah mulai persiapan pada 2 September, yakni untuk menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi serta Australia. Dengan demikian, kini Sintayong mempercayakan sepenuhnya kondisi pemain timnas Indonesia kepada klub yang dibela anak asuhnya. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memastikan bahwa TC skuad Garuda digelar setiap H-4 jelang pertandingan. Jadi, pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, dan sedang kondisi sedang baik-baik semua. Jelas pelatih asal Korea Selatan itu. Striker Persis Solo Ramadan Sananta tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih STY, yakni kala timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya kontra Irak dan Filipina pada Juni lalu. Saat itu, STY lebih memilih Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan Dimas Derajat yang menempati lini depan timnas Indonesia. Namun, tercatat tidak ada gol yang tercipta dari kaki para penyerang timnas tersebut. Usai dicueki Sintayong, kini Ramadan Sananta membuktikan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta sejauh ini sudah mengkoleksi 3 gol dan untuk sementara waktu menduduki puncak klasemen top skor Piala Presiden 2024. Tentu ini menjadi angin segar buat timnas Indonesia. Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Namun kini mereka berminat bergabung dengan tim asuhan Sintayong. Usai berhasil mencetak berbagai prestasi, mereka seolah berbondong-bondong memberikan kode memiliki darah keturunan. Beberapa pemain tersebut diantaranya Kevin Dix, Zico Sore, Delano Ladan, Ole Romeni, dan Basil Gars. Bahkan seperti Delano Ladan sempat memohon kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yakni melalui sebuah pesan langsung di Instagram. Ladan menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang membela Top Os, klub divisi 2 Liga Belanda ini telah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas 1 buah gol. Timnas Indonesia menjadi perhatian banyak pihak usai menorehkan sejumlah prestasi bersama Sintayong di kursi pelatih. Di Piala Asia 2023 misalnya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Skuad Garuda juga sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan ini juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memastikan 1 tempat di Piala Asia 2027. Peringkat Indonesia di ranking FIFA pun terus mengalami kenaikan. Pada update terbaru Juli 2024, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 133. Sementara di level junior, Timnas Indonesia pun sedang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Setelah meraih medali emas SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23. Semua keberhasilan tersebut pun membuat Timnas Indonesia dianggap akan menjadi Raja Asia Tenggara baru, yakni disandang Thailand. Untuk itu, Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur KLFA Sulaiman Hussein menyebut, Timnas Indonesia sukses menjadi salah satu negara yang membuat Timnas Malaysia belum menjadi Raja Asia Tenggara.